Bayangkan sebuah surat yang ditulis dengan tangan, dalam keheningan total, oleh orang paling berkuasa di sebuah negara. Surat ini tidak akan pernah dikirim melalui pos. Tak ada yang boleh membacanya, bahkan penulisnya berharap surat ini tak akan pernah dibuka. Surat ini disegel dan dikunci di dalam brankas, di jantung monster baja seberat 16.000 ton yang berpatroli di kedalaman samudera yang beku. Nasib jutaan, bahkan mungkin miliaran nyawa, bergantung pada beberapa baris kalimat di dalamnya. Setiap kali seorang Perdana Menteri baru Inggris menduduki jabatannya, salah satu tugas pertama mereka adalah tugas yang paling mengerikan dan paling rahasia. Jauh dari sorotan media, mereka akan dibawa ke sebuah ruangan yang sunyi, tanpa penasihat, tanpa siapapun. Di sana mereka harus menulis 4 surat identik. Surat-surat ini dikenal sebagai Letters of Last Resort, atau surat harapan terakhir. Ini bukan surat biasa. Ini adalah perintah terakhir untuk komandan 4 kapal selam nuklir kelas Vanguard milik Inggris yang selalu bersembunyi di suatu tempat di lautan dunia. Perintah ini hanya akan dibuka dalam satu skenario yang tak terbayangkan. Jika Inggris Raya hancur oleh serangan nuklir, jika London menjadi abu, dan seluruh struktur pemerintahan lenyap dari muka bumi, jika rantai komando telah putus. Prosesnya adalah sebuah ritual kerahasiaan absolut. Setelah ditulis, surat dari Perdana Menteri sebelumnya akan dihancurkan tanpa pernah dibaca. Tidak ada salinannya. Tidak ada yang tahu isinya kecuali Perdana Menteri yang baru saja menuliskannya. Surat-surat ini kemudian diantar ke setiap kapal selam dan disimpan di dalam brankas ganda. Hanya komandan dan wakil komandan yang memiliki akses. Mereka berpatroli selama berbulan-bulan di bawah laut, membawa surat yang mereka harap tidak akan pernah mereka lihat isinya. Mereka adalah hantu, penjaga kiamat yang tak terlihat. Jadi, apa isi surat itu? Apa pilihan yang harus diambil oleh seorang Perdana Menteri di ambang kepunahan negaranya? Meskipun isinya rahasia, diyakini ada 4 pilihan utama yang bisa mereka tulis. 4 pilihan yang mustahil. Pilihan pertama, balas. Perintahkan kapal selam untuk meluncurkan misil nuklir Trident ke target musuh. Sebuah tindakan balas dendam dari liang kubur. Tapi, balas dendam kepada siapa? Jika seluruh rantai komando hancur, bagaimana komandan tahu siapa yang menyerang? Dan untuk apa? Dunia mungkin sudah berakhir. Pilihan kedua, jangan balas. Perintahkan komandan untuk tidak melakukan apa-apa. Menerima kekalahan total dan membiarkan siklus kehancuran berhenti. Mungkin ini adalah pilihan paling manusiawi, namun membiarkan agresor menang tanpa perlawanan. Kapal selam itu akan menjadi sisa terakhir dari sebuah bangsa yang pernah ada. Pilihan ketiga, serahkan komando. Tempatkan kapal selam dan persenjataannya di bawah komando negara sekutu, seperti Amerika Serikat atau Australia. Sebuah pengakuan bahwa Inggris sudah tidak ada lagi, dan menyerahkan kekuatan pemungkasnya ke tangan orang lain. Pilihan keempat, gunakan penilaian sendiri. Ini mungkin pilihan yang paling berat. Perdana Menteri menyerahkan keputusan akhir kepada komandan di lapangan. Bayangkan beban itu. Anda, seorang komandan kapal selam terputus dari dunia, harus memutuskan apakah akan memulai Perang Dunia Ketiga atau tidak, berdasarkan informasi yang terbatas. Setiap pemimpin ini dengan ideologi dan kepribadian yang berbeda, harus menghadapi pertanyaan yang sama. Apa yang akan mereka tulis? Apakah Margaret Thatcher yang keras akan memerintahkan pembalasan tanpa ragu? Apakah Tony Blair akan menyerahkannya pada sekutu? Kita tidak akan pernah tahu.
Inilah paradoks terbesar dari Letters of Last Resort. Kekuatan mereka terletak pada keberadaan mereka yang tak terbuka. Mereka adalah bagian dari strategi pencegahan, deterrence. Musuh harus percaya bahwa pembalasan akan datang, sehingga mereka tidak akan pernah menyerang. Surat-surat ini ada agar tidak pernah perlu dibaca. Jika suatu hari nanti seorang komandan benar-benar membuka brankas itu dan membaca isinya, itu berarti pencegahan telah gagal. Itu berarti dunia seperti yang kita kenal telah berakhir. Surat itu adalah surat wasiat sebuah bangsa dan epitaf dari kegagalan umat manusia. 4 surat, tersembunyi di 4 penjuru lautan, menunggu perintah yang tak seorang pun ingin berikan dan tak seorang pun ingin terima. Sebuah pengingat yang sunyi dan dingin dari dunia tempat kita hidup. Sebuah dunia di mana satu orang, dalam kesendirian, harus memutuskan nasib planet ini setelah negaranya sendiri musnah. Jadi pertanyaannya bukanlah apa yang akan ditulis oleh para pemimpin itu. Pertanyaannya adalah untuk Anda. Jika Anda yang memegang pena itu, di ruangan yang sunyi itu, dengan beban dunia di pundak Anda,